Bayangkan, Anda terbangun di sebuah kota yang tidak lagi sama dengan dunia yang Anda kenal hari ini. Mobil tidak lagi melaju di jalan, melainkan melayang di udara dengan suara nyaris tanpa desing. Gedung-gedung menjulang tinggi, dindingnya transparan dan bercahaya, dipenuhi taman vertikal yang memberi oksigen segar. Di langit, ribuan satelit kecil membentuk jaringan raksasa yang menghubungkan setiap manusia tanpa batas negara atau jarak. 100 tahun dari sekarang, dunia kita mungkin terlihat lebih seperti film fiksi ilmiah. Namun semua berawal dari pertanyaan sederhana, bagaimana dunia kita 100 tahun lagi? Kita hidup di masa transisi. Teknologi berkembang lebih cepat dari imajinasi manusia. Dalam 1 dekade terakhir, kita sudah menyaksikan kecerdasan buatan seperti ChatGPT yang mampu berkomunikasi hampir seperti manusia. Mobil otonom mulai diuji di jalanan. Roket SpaceX berhasil mendarat kembali tanpa pilot, dan organ buatan berhasil ditanamkan dalam tubuh manusia. Teknologi ini adalah fondasi. Tanpa sadar, kita sudah menulis bab pertama dari masa depan. Jika dulu listrik adalah keajaiban, kini AI, energi terbarukan, dan jaringan 5G adalah pijakan menuju abad baru. Pada tahun 2055, kehidupan sehari-hari bisa berubah total. Komputer mungkin sudah tidak berbentuk layar, melainkan tertanam di dalam otak kita. Bayangkan, Anda ingin menelepon seseorang, cukup pikirkan namanya, dan suara mereka muncul langsung di pikiran Anda. Teknologi Brain Computer Interface sudah mulai diuji hari ini. Di bidang kesehatan, umur manusia bisa jauh lebih panjang. Dengan rekayasa genetik dan regenerasi sel, penyakit kronis mungkin hilang. Bahkan, orang berusia 90 tahun masih bisa berlari seperti usia 40 tahun. Rumah tidak lagi sekedar tempat tinggal, melainkan sistem hidup. Semua isinya diatur artificial intelligence. Rumah pintar yang memahami kebiasaan pemiliknya. Dunia virtual pun menyatu dengan realitas. VR tidak lagi memakai kacamata besar, tapi langsung ditanam ke retina. Dunia digital dan dunia nyata nyaris tak ada bedanya. 100 tahun lagi, bumi mungkin tidak lagi menjadi satu-satunya rumah manusia. Kota-kota kubah di Mars bisa dihuni ribuan orang dengan pertanian hidroponik yang menyediakan makanan segar di planet merah. Di bumi, kota-kota terapung muncul di tengah laut, menampung populasi yang terus bertambah. Transportasi bukan lagi sekedar kecepatan tinggi. Bayangkan kapsul Hyperloop generasi kelima yang menembus benua dalam hitungan menit. Manusia tidak lagi sendirian. AI, super intelligence, bisa menjadi partner, asisten, bahkan mungkin sahabat. Robot tidak hanya bekerja di pabrik, tapi juga menjadi guru, dokter, bahkan pemimpin politik. Namun, di balik semua keajaiban ini, pertanyaan muncul. Apakah manusia masih memegang kendali atau justru teknologi yang akan menentukan arah sejarah? Setiap kemajuan selalu datang dengan harga. Teknologi yang terlalu cerdas bisa melampaui manusia. Di tangan yang salah, teknologi bisa menjadi senjata. Dunia bisa terbagi. Mereka yang menguasai teknologi dan mereka yang tertinggal. Bayangkan, dunia di mana pekerjaan manusia digantikan mesin. Apa artinya bekerja? Apa artinya menjadi manusia jika semua bisa diganti algoritma? Namun, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan adalah cara kita menggunakannya.
Masa depan bukan hanya soal mesin, melainkan soal nilai. Apakah kita akan menggunakan AI untuk memerangi penyakit atau untuk senjata? Apakah kota futuristik akan ramah manusia atau sekedar hutan beton penuh mesin? Masa depan terbentuk dari imajinasi. Jika kita membayangkan dunia yang lebih baik, kita bisa menciptakannya. Karena sejatinya, teknologi hanyalah cermin yang memantulkan siapa kita. 100 tahun lagi, kita mungkin tidak ada di sini, tapi jejak kita, penemuan, pilihan, dan imajinasi akan membentuk dunia di generasi berikutnya. Pertanyaannya, bukan lagi bagaimana dunia kita 100 tahun lagi, tapi apa yang akan kita lakukan hari ini untuk menciptakan dunia itu. Seratus tahun dari sekarang, manusia bukan lagi makhluk bumi. Kita telah menjadi spesies antar planet. Bumi kini hanya disebut planet asal, sebuah tempat yang diceritakan di buku sejarah digital anak-anak Mars. Di koloni merah itu, langit bukan biru, tapi jingga dan suram. Di sanalah manusia belajar hidup kembali tanpa bumi. Transportasi antariksa jadi hal biasa. Pesawat Ion meluncur setiap jam, menghubungkan Mars, bulan, dan koloni di Titan. Bulan Saturnus yang dulu hanya tampak di teleskop. Air tak lagi dicari di sumur, melainkan ditambang dari es asteroid. Makanan bukan hasil panen, melainkan hasil sintesis dari laboratorium. Tapi di tengah gemerlap teknologi, manusia tetap sama, masih merindukan langit biru, masih memimpikan hujan, masih ingin pulang. Dan mungkin pada akhirnya bukan planet baru yang kita cari, melainkan cara untuk kembali memahami arti dari rumah. Di luar sana, di antara jutaan planet yang belum dijamah, mungkin ada kehidupan yang sedang menatap balik ke arah kita. Kita belum tahu siapa mereka, atau apakah mereka juga sedang mencari rumah. Tapi satu hal pasti, pencarian ini belum selesai. Jadi, tetaplah di sini dan bersiaplah untuk bab berikutnya dalam perjalanan manusia menembus langit. Setiap langkah kecil hari ini adalah awal dari perjalanan menuju bintang. Ikuti terus kisahnya